Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kaum muslimin, para hamba Allah, di antara tujuan diciptakannya kita ini oleh Allah yang Maha Mencipta adalah agar supaya kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk itu diutuslah para nabi dan rasul menyerukan serukan ini. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah seruan pertama yang tercantum dalam Al-Quran sesuai dengan urutannya, surah Al-Baqarah. Itu seruan agar manusia menyembah beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan yang telah menciptakan. Diingatkan dan ditanamkan semenjak kecil kepada anak-anak kita bahwa tujuan hidup kita dan untuk apa kita dihidupkan harus kita paham. Karena kita hidup bukan hanya sekedar main-main, bukan hanya untuk makan, untuk minum, untuk tidur, bersenang-senang, bergelut-gelut, untuk menghabiskan waktu, hanya berleha-leha, bersantai-santai, seakan tanpa maksud, tanpa tujuan. Kepada anak-anak, murid-murid, ini hendaknya sudah ada bagi mereka. Kembali kita ingatkan yang tadi bahwa kita dicipta agar kita beribadah kepada Allah. Ibadah itu pengertiannya luas, mencakup apa saja yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang sifatnya lahiriah ataupun batiniah. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita kerjakan, yang Allah cintai dan Allah redai, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang sifatnya lahiriah ataupun batiniah. Luas cakupannya. Para ulama membagi dua saja. Ada namanya ibadah mahdhah, ada pula namanya gairu mahdhah. Sederhananya mahdhah itu ibadah murni, ya memang betul-betul semenjak bermula tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Dalam ibadah mahdhah ini tidak boleh kita atur-atur, kita bikin-bikin, kita buat-buat. Baik bacaannya, waktunya, tempatnya, bilangannya, kaifiatnya. Itu murni saudara tuntunannya berdasarkan wahyu yang telah dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti salat, begitu juga puasa, haji dan seterusnya.
Yang kedua, ibadah ghairul mahdhah, yang pada awalnya bukan ibadah, karena sifatnya keduniawian, masalah muamalah. Ini pula disebut dengan adah, kebiasaan-kebiasaan atau apa yang biasa kita lakukan. Pekerjaan harian kita, apapun aktivitas yang kita lakukan setiap hari, bisa bernilai ibadah, bisa tidak bernilai ibadah, bisa sia-sia saja. Nah, bagaimana supaya apapun aktivitas yang kita lakukan dalam masalah harian yang sifatnya keduniawian, yang tidak ada sangkut paut dengan ibadah mahdhah, seperti makan, minum, mandi, bekerja, menyapu dan seterusnya, ini bisa jadi adah, bisa jadi ibadah. Adah kalau sudah rutin saja kita kerjakan. Nah, bagaimana aktivitas kita, pekerjaan harian kita itu menjadi ibadah? Lakukanlah pertama dengan niat mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan Allah. Awalilah dengan bismillah, seperti makan. Makan bisa adah, bisa ibadah. Kalau kita bilang makan cek dulu, ya habis, perut kenyang, selesai, nilainya tidak ada. Tapi kalau kita awali makan dengan bismillah, lalu kita penuhi adab-adab makan sesuai dengan sunnahnya, jadi ibadah. Perut kenyang, pahala dapat, kita beribadah. Begitu juga ke WC, buang air. Hanya ada sekedar untuk melepaskan hajatnya, karena buang airnya terdesak. Baik buang air besar ataupun buang air kecil, biasa saja, tidak ada nilai apa-apa. Paling perutnya tadi yang sakit, yang meles, habis, tidak ada nilainya, hampa belaka. Tapi bagaimana supaya buang air itu menjadi ibadah? Maka penuhilah adab-adabnya. Misalnya masuklah ke WC itu dengan berdoa kepada Allah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, contohnya. Buang airlah di tempat yang jauh. Tutuplah ketika buang air. Jangan bicara ketika buang air. Lalu sucikanlah diri setelah buang air. Kemudian keluarlah dengan kaki kiri mengucapkan ghufranaka dan seterusnya. Jadi ibadah dia. Begitu juga olahraga. Di mana anak-anak kita di sini olahraga setiap sore. Habis asar, zikir bersama di masjid dan doa-doa serta nasihat-nasihat, lalu mereka olahraga setengah jam atau 1 jam. Jadi ibadah kalau kita niatkan ibadah. Agar badan kita fresh, segar, jangan loyo, jangan lemah. Agar kalau peluh, karena kita suruh sehat. Agar belajar jadi giat, bacalah bismillah main bola. Mumpoli, bacalah bismillah. Jadi ibadah, asalkan jangan melanggar. Begitu juga para wanita mau menyapu, memasak, mencuci. Bahkan mengerjakan yang kecil-kecil sekalipun. Bersisir, mulailah bersisir dengan tangan kanan, jadi ibadah. Kenapa kanan? Ini sunnah. Minumlah dengan tangan kanan, kenapa? Ini sunnah Nabi. Tidurlah sebelah kiri dengan rusuk kanan ke bawah, ini sunnah Nabi. Maka semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, semua apa yang kita lakukan yang sifatnya keduniawian, yang kita sebut dengan adah. Apa itu adah? Adah, kembali. Satu perbuatan yang kembali kita lakukan, kembali dan berulang kali menjadi adah. Di orang kita namanya adat, karena sudah kebiasaan.
adat-adat itu, adah-adah itu bisa jadi ibadah dan bisa sebesar hanya sekedar ibadah. Bisa hanya sekedar adah saja. Nah, ini kita ingatkan kepada kita semua bahwa bagaimana supaya apapun yang kita kerjakan bernilai ibadah, karena kita memang dicipta oleh Sang Pencipta agar supaya beribadah kepadanya. Liya'buduni. Kata-kata li agar, bukan untuk. Kalau untuk maka semuanya pasti beribadah, tapi li. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li. Tidaklah menciptakan aku jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah. Karena agar ada yang beribadah, yang tidak. Tapi kalau untuk semuanya pasti beribadah. Itu bedanya. Nah, bagaimana supaya agar kita beribadah kepada Allah? Yang tadi ada yang namanya mahdah, ibadah murni, ada yang gairu mahdah. Yang kita kaji sekarang adalah yang gairu mahdah. Lakukan, perbuat, baik ucapan ataupun tindakan, sikap dan sifat kita mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi. Ada tata caranya, adab-adab adanya, semuanya sudah menjadi ibadah. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah untuk kita bersama. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di khutbah pertama tadi sudah kita ingatkan. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita atau Sang Khalik menciptakan kita sebagai makhluk agar supaya kita beribadah kepadanya. Lalu kita ditempatkan di permukaan bumi dan diamanahkan kepada kita bumi ini, dunia ini, agar kita yang mengelolanya, yang mengurusnya, yang menjaganya, merawatnya sesuai dengan tuntunan Allah itu. Nah, bagaimana supaya kita hidup di bumi ini sesuai dengan tuntunannya? Diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, diutusnya para nabi dan rasul untuk menjelaskannya sekaligus sebagai contoh. Setelah selesai kita hidup di dunia, kita meninggalkan dunia, mati. Jasad kita dikubur, roh kita berada di alam barzah. Setelah itu kiamat. Setelah kiamat diciptakan jasad baru, pas seperti jasad lama. Lalu roh tadi dikembalikan masuk jasad, hidup kembali. Hidup kembali inilah kita dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Itulah di hari berisab, hari pertanggungjawaban, hari di mana kita ditanya, disidang, diadili, dan diberi pembalasan. Supaya kita mendapat balasan yang baik, maka isilah hidup ini dengan hal-hal yang baik. Ingatlah, tujuan kita hidup ada dijelaskan. Untuk apa kita hidup, mengapa kita hidup, dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup, lalu kemana kita setelah hidup. Apa yang terjadi nanti setelah hidup sudah ada penjelasannya dalam Quran dan Sunnah. Tinggal kita memahami dan mempelajarinya lagi. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين.